Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtafa bi asarihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Amma ba'd, kaum muslimin, pemirsa Al-Iman TV dan saudara-saudaraku pecinta radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian dalam syarah kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau membahas tentang dampak buruk atau pengaruh-pengaruh jelek yang membahayakan seseorang, baik batin ataupun zahir, baik hati atau badannya, dikarenakan dosa dan kemaksiatan. Dikarenakan dosa dan kemaksiatan. Dan dosa atau maksiat memang benar-benar sangat berbahaya. Pengaruhnya dan dampak buruknya pun sangat besar sekali, berdampak kepada pelakunya secara khusus, bahkan kepada yang lainnya, termasuk orang-orang yang dicintainya, keluarganya, dan yang lainnya. Bahkan pengaruhnya pun sampai pada tunggangannya dan apa saja yang dia cintai dan yang dia miliki. Jadi pembahasan ini menjelaskan kepada kita bahayanya dosa. Tujuannya agar kita berhati-hati dari dosa, tidak menggampangkan maksiat kepada Allah sekecil apapun itu. Ya, sebab yang namanya maksiat, dia itu bermaksiat kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan tersebut adalah penyimpangan, ketidaktaatan kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb yang maha besar, penguasa seluruh alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mempelajarinya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan,
walil ma'asi minal atharil qabihatil madmumah wal mudirrah bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Maksiat-maksiat itu memiliki dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh buruk serta tercela dan membahayakan hati dan badan di dunia dan di akhirat yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya, dampak buruknya sangat banyak, dampak buruknya sangat besar. Tidak mengetahuinya secara keseluruhannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini di antara beberapanya di antara dampak-dampak tersebut, yaitu di antaranya awalan faminha hirmanul ilmi. Yang pertama adalah bahwa maksiat itu dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala pancarkan di dalam hati, dan maksiat itu akan memadamkan cahaya tersebut. Bagaimana seorang itu berjalan tanpa ilmu? Bagaimana seorang itu bisa selamat dalam perjalanannya tanpa ilmu? Sementara ilmu itu ibarat lentera yang memberikan cahaya dalam perjalanan seseorang yang berjalan di tengah kegelapan malam, tanpa ada cahaya sedikit pun kecuali cahaya tersebut. Sementara dia berada di jalan yang dipenuhi dengan banyak bahaya, banyak jurang, banyak binatang-binatang berbisa, banyak duri, bahkan banyak arah, banyak jalur, sehingga orang yang berjalan tanpa cahaya ilmu, niscaya dia akan tersesat, dia akan menginjak, dia akan terluka karena duri-duri, kayu-kayu, dia akan tersengat ular, ya, digigit binatang buas, atau bahkan dia bisa jatuh ke dalam jurang sehingga dia tidak terselamatkan. Oleh karena itu penting sekali ilmu bagi setiap hamba dalam mengarungi gelapnya perjalanan kehidupannya di dunia ini. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia ini melebihi ilmu. Sangat besar butuhnya kita kepada ilmu. Dan butuhnya kita kepada ilmu lebih besar dari makan dan minum. Sebab kebutuhan kita kepada makan minum sehari mungkin 2 kali sampai 3 kali. Sementara butuhnya kita kepada ilmu adalah setiap saat.
Setiap hembusan nafas kita butuh kepada al-ilmu. Sehingga kita harus memiliki banyak ilmu, mengumpulkan bekal ilmu dalam perjalanan ini sebanyak-banyaknya. Tetapi maksiat dapat menghalanginya. Maksiat dapat menghalanginya. Oleh karena itu kadang-kadang seorang itu sudah berusaha, orang itu benar-benar dari awal sudah terhalang dari ilmu. Dari awal, waliyadzubillah. Tidak mau belajar. Memang dari awal berpaling dari ilmu. Tidak mau belajar. Enggan datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Apabila dibacakan kepada dia ilmu, dia pun menutup telinganya. Langsung pergi. Ketika di hadapannya ada bacaan-bacaan yang mengandung ilmu, dia memilih koran-koran, dia memilih berita-berita biasa yang lainnya, yang tidak ada manfaat bagi dia, hanya sekedar wawasan ini dan wawasan itu. Jadi terhalang dari ilmu, bisa jadi sebab mula maksiat. Atau bahkan terkadang dia sudah mempelajarinya tapi nggak hafal-hafal. Atau bahkan hafal, dia bisa menghafal ilmu tapi tidak bisa memahaminya. Sulit memahaminya. Ada juga yang hafal, ada juga yang paham, tetapi tidak bisa mengamalkannya. Terhalang dia dari ilmu. Jadi teman-teman, orang terhalang dari ilmu mencakup banyak hal. Jadi intinya orang yang terhalang dari ilmu adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu. Orang yang tidak mengamalkan ilmu. Oleh karena itu orang yang paling bahagialah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malikin wa qara'a alaihi a'jabahu ma ra'a min fawri fatanatihi wa tawaqqudi dzakaihi wa kamali fahmihi. Ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk di hadapan Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik langsung terpana, langsung kagum dengan kecerdasan Al-Imam Syafi'i. Sangat cerdas sekali. Kuat hafalannya, kuat pemahamannya, cepat nangkep, cepat paham. Apa kata Imam Malik melihat sesuatu yang menakjubkan pada Al-Imam Syafi'i karena kecerdasannya ini, cepatnya dia menangkap ilmu? Kata beliau, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Sungguh saya benar-benar melihat bahwa Allah Ta'ala telah memancarkan ilmu pada hatimu, telah memancarkan cahayanya pada hatimu. Jadi bercahaya, cahaya ilmu. Fala tudfi'u bidhulmatil ma'siyah. Fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Kata Imam Malik setelah itu menasihatinya, maka jangan sekali-kali kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan. Masya Allah. Al-Imam Malik mengatakan bahwa di dalam hati Al-Imam Syafi'i itu ada cahaya yang diberikan oleh Allah sehingga mudah untuk menangkap ilmu. Maka nasihat dari Imam Malik, cahaya tersebut jangan sampai padam. Dan menjelaskan bahwa sebab utama padamnya cahaya tersebut adalah maksiat. Adalah maksiat. Ini maksudnya bahwasanya maksiat dapat menghalangi ilmu, waliyadzubillah. Maka saya nasihatkan penuntut ilmu secara khusus dan siapa saja di antara kita secara umum
yang memang pada hakikatnya itu butuh ilmu agama untuk memahaminya dan untuk mengamalkannya. Apa? Jauhi maksiat. Jauhi segala apa saja yang kita ketahui itu bertentangan dan menentang perintah Allah. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Apa yang Allah perintahkan, Allah wajibkan, maka kita kerjakan semampu kita. Jangan sampai dengan sengaja kita menentangnya. Apa saja penentangan terhadap perintah Allah, terhadap ketaatan kepada Allah, dengan sengaja itulah maksiat. Maka jangan sekali-kali kecuali kita akan terhalang dari ilmu sesuai dengan kadar maksiat seseorang, maka sebesar itu pula dia akan terhalang daripada ilmu. Masih dari Al-Imam Malik, pernah Al-Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, yaitu sebagaimana Imam Malik, maka Imam Syafi'i juga pernah berkata dalam senandung bait syair. Al-Imam Syafi'i mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asin. Dalam kalimat yang lain, fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Sama maksudnya. Apa artinya? Kata Imam Syafi'i, saya pernah mengeluhkan kepada guruku yang bernama Waqi' karena buruknya hafalanku. Pernah Imam Syafi'i merasakan sulit menghafal. Dan kita tahu, Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang diberikan karunia oleh Allah berupa mudah menghafal. Tapi satu waktu beliau merasakan kesulitan hafalan, maka itu dikeluhkan, dilaporkan kepada gurunya. Kata Imam Syafi'i, lalu kemudian guruku ini membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Dan ketahuilah bahwasannya ilmu itu adalah karunia atau cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karunia serta cahaya tersebut tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi teman-teman, ilmu itu dari Allah. Ilmu itu murni pemberian dari Allah Ta'ala semata. Dan Allah tidak memberikan ilmu tersebut kepada orang yang memaksiatinya. Maka jauhilah maksiat. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang nomor 2, kata beliau, wa minha hirmanur rizqi. Yang kedua, dampak buruk, pengaruh jelek dosa, yaitu dosa itu dapat menghalangi rezeki. Dosa itu dapat menghalangi rezeki. Wa fil musnad, terdapat dalam musnad, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya hamba itu benar-benar akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Karena dosa yang dia kerjakan. Sebagaimana ketakwaan kepada Allah itu adalah sebab yang mendatangkan rezeki, maka maksiat atau meninggalkan ketakwaan itu dapat menjadi sebab kefakiran, terhalang dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika kita disulitkan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan kesulitan dari rezeki, sehingga tidak mencukupi kebutuhan kita,
kok nggak cukup nih kebutuhan saya. Padahal saya sudah bersungguh-sungguh, tapi sampai kurang-kurang, gitu kan ya. Buat makan aja kurang, bisa jadi. Boleh jadi hal pertama yang kita lihat, jangan-jangan ada dosa, jangan-jangan ada maksiat. Maka yang dilakukan ketika itu apa? Bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, teman-teman. Kadang-kadang kita mendapati diri kita itu benar-benar kesulitan sekali dalam masalah rezeki. Sulit sekali sampai kekurang-kurangan. Sampai hutang sini, hutang sana. Ya, pemasukan atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kesulitan benar-benar sampai hutang sini, hutang sana. Boleh jadi, bahkan kemungkinan besar itu penyebabnya adalah maksiat dan dosa. Kita lihat, dosa apa yang masih aku lakukan ini? Maksiat apa yang masih aku belum tinggalkan? Begitu. Kewajiban-kewajiban apa dari Allah yang aku mampu tapi aku tidak melakukannya? Maksiat atau dosa apa yang belum aku tinggalkan? Kita koreksi diri kita. Ketemu, bertobat kepada Allah. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggalkan maksiat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan rezeki kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi dia dari kesulitan-kesulitannya. Dan Allah pasti akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Lihat, perhatikan teman-teman. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwasanya takwa adalah sebab rizki. Takwa adalah sebab rizki. Maka dipahami dari sini, meninggalkan takwa alias maksiat. Meninggalkan takwa alias maksiat ini adalah penghalang dari mendapatkan apa? Rizki. Oleh karenanya, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, famastujliba rizqullahi bimisli tarqil ma'asi. Tidaklah rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diraih seperti dengan cara meninggalkan maksiat. Bertakwalah kepada Allah, pasti Allah mudahkan rizki kita. Pasti Allah mudahkan rizki kita untuk mencukupi kita. Rizki tentunya rizki yang bermanfaat, yang penuh dengan keberkahan. Harus dipahami, yaitu rizki yang penuh dengan keberkahan. Rizki yang kadang-kadang jumlahnya nggak banyak. Ya nggak banyak, tapi cukup. Karena berkah. Cukup. Menjadi sebab kebaikan. Memang sedikit rezekinya, tapi karena berkah, cukup untuk dia. Cukup untuk keluarganya. Bisa bersedekah kepada orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Cukup untuk hal-hal yang bermanfaat. Biaya anak sekolah. Biaya anak di pesantren. Cukup. Memang kelihatannya nggak banyak. Kelihatannya kecil secara zahir. Tapi Allah berkahi. Sehingga mencukupi semuanya. Menjadi sebab untuk kebaikan-kebaikan. Untuk ketaatan-ketaatan yang lain.
Jadi hakikatnya seperti itu. Sebaliknya kadang-kadang kita dapati diri kita atau orang lain kita bisa lihat, atau diri kita saja kita gambarkan, tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tapi rezeki banyak, rezeki zahirnya banyak, hartanya banyak melimpah, tetapi yakinlah maksiat meskipun tidak menghalangi jumlahnya rezeki, tapi menghalangi keberkahannya. Nah, bagaimana rezeki menghalangi keberkahan? Apa maksiat menghalangi keberkahan? Atau bagaimana rezeki tanpa keberkahan? Kadang-kadang, ya, rezeki itu jumlahnya banyak. Orang banyak harta, gak kehitung, gak habis 7 turunan. Tetapi karena tidak diberkahi harta tersebut, maka dampaknya bahaya, dampaknya buruk. Pemiliknya tidak pernah puas, terus kurang. Bukannya dengan harta yang sudah dibilang cukup untuk 7 turunan, kemudian dia berhenti dari mengejar dunia untuk fokus mendapatkan akhirat, tetapi malah dia semakin habis waktunya untuk dunia. Lihat, semakin dia banyak hartanya, banyak dunianya, semakin dia menjadi budak bagi hartanya. Gak pernah pulang. Tidak ada waktu untuk keluarga, sampai tidak ada waktu untuk keluarga. Apalagi untuk beribadah kepada Allah. Untuk belajar ilmu. Terhalang, menghalangi semuanya. Itu ketika harta tidak diberkahi. Harta yang hakikatnya itu baik, justru menjadi sarana, menjadi wasilah yang menjadi sebab kerusakan bagi dia. Berapa banyak orang itu terjatuh ke dalam maksiat karena hartanya. Berapa banyak harta atau kekuasaan itu justru membuat orang semakin tenggelam, jatuh dalam jurang dosa. Karena hartanya dia begini dan begini dosa. Karena jabatannya, kekuasaannya, dia tidak bisa menahan suap. Dia pun mendolimi orang lain tanpa hak, mengambil hak orang lain tanpa hak. Karena kekuasaannya. Lihat bagaimana dunia yang zahirnya dia miliki, ketika tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru membuat dia semakin tenggelam, jatuh ke dalam jurang kubangan maksiat dan dosa-dosa yang lainnya. Maka jangan pernah tertipu antum dengan banyaknya harta yang antum miliki, dengan pangkat dan kekuasaan yang sudah Anda miliki, selama Anda masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang paling bahagia, ya, hamba yang paling bahagia itu adalah hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Kita semua hamba Allah. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebahagiaan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Sungguh hamba itu akan merasakan kebahagiaan dengan ketenangan hati,
dengan ketenangan hati dan ketentraman di dalam jiwanya, manakala dia telah menunaikan hak-hak Tuhannya. Hak-hak Tuhannya. Itulah hakikat kebahagiaan. Itulah hakikat kebahagiaan. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita harus meninggalkan harta, meninggalkan jabatan, tidak. Tidak. Tetapi intinya adalah pada ketaatan kepada Allah. Banyak dan sedikitnya harta atau kekuasaan dan jabatan itu bukan ukuran baik dan buruknya seseorang, mulia dan hinanya seseorang, bahagia dan sengsara seseorang, bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat. Ketaatan itu mendatangkan kebahagiaan, ketentraman jiwa, ketenangan hati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Sementara maksiat adalah menghilangkan semuanya. Ya, menghilangkan semuanya, menghalangi rezeki dan menghalangi keberkahan pada rezeki tersebut. Waliyadzubillah. Nah, lalu berikutnya yang ketiga. Di antara dampak buruk akibat dosa, kata beliau, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah. Bahwasanya kemaksiatan itu, teman-teman, saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, dapat mendatangkan wahsyah, rasa takut, ketakutan, ya, yang didapati oleh orang yang bermaksiat kepada Allah, antara dia dengan Allah. Nah, begini teman-teman. Hakikatnya kita semua hamba Allah. Kita semua adalah hambanya Allah SWT. Hamba. Kalau secara bahasa, hamba itu adalah budak. Dan kita hamba Allah. Yang tidak memiliki apa-apa kecuali bergantung kepada Allah. Kita ini tidak memiliki apa kecuali bergantung kepada Allah. Dalam semua hal kita butuh Allah SWT. Tidak ada yang kita miliki secara independen, gak ada. Semuanya kita bergantung kepada Allah. Nah, kalau kita bergantung kepada Allah SWT, ya, kita tahu bahwasanya Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang memberikan mudarat. Allah yang menghalangi manfaat. Allah yang mencegah dan mengangkat mudarat dari kita. Semuanya itu di tangan Allah. Maka tidak ada kebahagiaan bagi kita kecuali dengan apa? Mentaati Allah. Menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan kepada kita. Maka itu yang paling membahagiakan kita, tidak ada lagi. Adapun kemaksiatan kepada Allah, menentang Allah, tidak mentaati perintahnya, ya, yang Allah wajibkan dengan sengaja ditinggalkan, meremehkannya, menggampangkannya karena malas. Yang Allah larang, Allah haramkan, diterjang. Sudah tahu ini Allah Ta'ala haramkan, ditentang, diterjang dengan sengaja. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Sementara dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Sementara Allah tahu Allah Ta'ala menguasainya. Dan semua yang dia butuhkan itu adalah dia butuh kepada Allah.
makan minumnya dari Allah. Nafas udara udara yang dia nafas dengannya itu dari Allah. Air yang dia minum Allah yang menyediakan. Ya. Seluruh anggota badannya itu adalah titipan dari Allah. Allah bisa ambil kapan saja. Nah, ketika orang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan seperti ini, sementara dia keadaannya seperti ini sangat butuh kepada Allah, maka apa yang terjadi? Apa? Ketakutan. Takut kepada Allah SWT. Kekhawatiran. Kekhawatiran. Apabila seorang karyawan saja, melakukan kesalahan dengan sengaja kepada bosnya, melanggar peraturan kepada bosnya, ya, ada satu peraturan misalkan dalam satu kerjaan, satu kantor, ini dan ini. Kemudian karyawan ini melanggarnya dengan sengaja. Maka apa yang terjadi? Dia akan ada rasa takut di hatinya. Bagaimana kalau si bos tahu? Bagaimana kalau si bos tahu? Dia bisa marah. Dia bisa potong gaji. Bahkan saya bisa dipecat. Rasa takut. Terus menghantui dia. Dia itu rasa takut akan terus menghantui dia. Besoknya rasa takut. Kalau dipanggil si bos, kamu dipanggil bos kantornya. Langsung kaget langsung. Jangan-jangan bos tahu. Hukuman apa yang saya kasih? Jawaban apa yang akan saya bilang? Rasa takut. Setiap kali bosnya lewat, takut. Setiap kali bosnya nyapa, rasa takut. Jangan-jangan bosnya tahu. Hukuman apa? Setiap kali dipanggil bosnya. Nah, apabila karyawan ini seperti ini rasa takut karena kesalahan, pelanggaran yang dilakukan kepada bosnya, karyawan manusia, bosnya ini manusia, ya, dan bosnya terbatas pengetahuannya. Nah, bagaimana dengan seorang hamba yang kebutuhannya benar-benar bergantung kepada Allah, dan Allah Maha melihat, dan Allah Maha berkuasa, yang seandainya Allah ambil seluruh rezekinya, maka tidak ada siapapun yang dapat memberinya rezeki. Seperti apa rasa takutnya? Maka rasa takut yang besar, kata beliau di sini, wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah, la tuwazinuha wa la tuqarinuha laddatun aslan. Kata beliau, rasa takut yang didapati oleh orang yang melakukan maksiat di dalam hatinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang tidak dapat disembuhkan dan diobati dengan kelezatan apapun. Tidak bisa dihibur, tidak bisa dihilangkan, ditutupi dengan kelezatan apapun. Beliau mengatakan, walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam taqfi bitilkal wahsah. Meskipun seandainya dikumpulkan seluruh kelezatan dunia untuk dia memiliki seluruh kelezatan dunia, maka semua kelezatan dunia yang dirasakan ini belum cukup untuk menutupi rasa takut tersebut, untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Sangat besar sekali. Walhamdulillah. Maka hati-hati teman-teman. Hati-hati. Bagaimana seorang bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan sementara dia maksiat kepada Allah. Tidak ada kesedihan, tidak ada kegusaran, kegundahan yang dialami oleh seorang dalam hatinya melebihi orang yang bermaksiat kepada Rabbul Alamin.
Mungkin ada yang bertanya, tapi ya Ustaz, ada orang, bahkan kadang-kadang saya itu bermaksiat, tapi enggak merasakan takut, Ustaz. Biasa-biasa aja gitu. Bahkan ada orang bangga dengan maksiatnya. Dia ceritakan, dia pamerkan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah rasa takut karena maksiat tersebut itu bagi orang yang di dalam hatinya ada kehidupan. Ya, orang yang dalam hatinya ada kehidupan. Hatinya masih hidup. Adapun hati yang sudah mati, maka nggak ada manfaatnya. Hati yang sudah mati nggak ada manfaatnya. Oleh karena itu di sini Ibnu Qayyim mengatakan, menukil sebuah bait syair, wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Permasalahan ini atau rasa takut ini hanya dirasakan oleh orang yang ada kehidupan di dalam hatinya. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Karena bagi orang yang sudah mati tidak akan terasa rasa sakit apapun itu. Tidak akan tersakiti oleh luka apapun itu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi maksiat itu melukai hati, saudara-saudaraku. Ya, dia melukai hati, dia seperti belati, dia seperti pisau. Nah, yang menggores hati seorang yang beriman. Nah, oleh karena itu sakitnya pedih sekali manakala hati ini hidup. Hati hidup berbeda dengan hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati. Wal-iyadu billah. Wal-iyadu billah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, falau lam tutrakil dunuba illa hadaran min wuqitil kahwasah lakana al-aqilu hariyan bitarkiyah. Apa kata ini luar biasa. Melihat begitu dahsyatnya dampak maksiat, di mana rasa sakit di dalam hati karena maksiat itu sangat pedih, maka beliau mengatakan di sini, seandainya dosa itu tidak ditinggalkan kecuali karena takut untuk menghindari ketakutan yang disebabkan oleh dosa tersebut, maka orang yang berakal pasti melakukannya. Subhanallah. Ingat yang seperti itu, teman-teman. Kalau benar-benar kita itu berakal dan kita tahu bahwasanya dampak maksiat itu rasa ketakutan yang sangat besar seperti ini, maka cukuplah pengetahuan ini mendorong kita untuk menjauhi kemaksiatan, untuk sesekali tidak mencoba yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa syakara rajulun ila ba'dil 'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Pernah ada seseorang bertanya kepada orang-orang yang bijak, ya, para ulama, di mana dia mendapati rasa ketakutan di dalam hatinya. Maka orang yang bijak ini berkata kepada dia, idza kunta qad awhashatka dunub fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Apabila kamu merasa takut, yaitu apabila kamu dipenuhi dengan ketakutan dalam hatimu disebabkan oleh maksiat tersebut, maka obatnya adalah tinggalkan maksiat tersebut. Dan apabila kamu merasa nyaman, maka teruskanlah. Baik. Walaisa 'alal qalbi amar min wasyatid dunub 'ala dzambi. Intinya, saudara-saudaraku, beliau mengatakan tidak ada yang lebih pahit yang dirasakan di dalam hati melebihi rasa ketakutan, ya, yang disebabkan oleh dosa, Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semua dalam mentaatinya, menjalankan perintah-perintahnya,
menjauhi larangan-larangannya, serta senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita untuk menjauhi segala kemaksiatan dan dosa. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita di dunia dan di akhiratnya. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.